warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Kumalasari, NIM 2011-80226, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Bapak Supratno. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Saddu al-Zara'i. Baiklah, Saddu al-Zara'i berasal dari kata sad dan zara'i. Sad artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara. Pengertian zara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Sedangkan Ibnu Taimiyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka Saddu al-Zara'i dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa zara'i adalah wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal, serta jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. Secara lugawi, al-zari'ah itu berarti jalan yang membawa kepada sesuatu yang baik ataupun buruk. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang zari'ah. Kemudian, untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang, dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Yang kedua yaitu niat. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya adalah halal, dan jika niat yang inginkan itu haram, maka sarananya pun haram. Walaupun tujuan demikian, maka hukumnya tidak boleh. Contohnya seperti yang sedang marak dibicarakan sekarang, yaitu katup jantung. Pada dasarnya, membedah orang yang sudah meninggal itu dilarang. Seperti hadis Nabi Muhammad Abu Dawud, memecah atau merusak tulang orang, itu hukumnya haram. Al-Zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi akibat yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim mengatakan, zari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, contohnya minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan. Kemudian dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishaq al-Sayyibi mengatakan, zari'ah yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang di tanah sendiri yang lokasinya di dekat pintu rumah orang lain di waktu yang gelap. Menurut Wahab Az-Zuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan ini karena cara seperti ini merupakan praktik-praktik riba yang berusaha dijadikan oleh para pelakunya. Bahkan kalangan Malikiyah dan Hambaliyah jual beli ini dilarang. Saddu al-Zari'ah tidak hanya terpaku pada hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan motif yang melatar belakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Kemudian sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli seperti itu fasid atau rusak, bahkan karena atas dasar Saddu al-Zari'ah. Tetapi atas dasar bahwa pihak penjual tidak sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut. Menurut kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan ke arah Saddu al-Zari'ah menarik perhatian para ulama. Contoh surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan dimusuhi tanpa pengetahuan. Dan surat An-Nur ayat 31 yang artinya, janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang
perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, contohnya yaitu Nabi melarang membunuh orang munafik karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan dituduh membunuhi sahabat dan Nabi. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yang mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan atau akibat dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk. Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua, natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan dalam satu al-zari'ah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuannya wajib maka jalannya juga wajib. Kedua, niat. Jika niatnya untuk mencapai yang halal maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram maka sarananya pun haram. Ketiga, akibat dari sesuatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah dalam wasilah, hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.